Di sebuah kota yang ramai dengan para pedagang dan ulama, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi salah satu imam besar dalam sejarah Islam. Namanya adalah Al-Nu'man bin Sabit ibnu Zuta At-Taimi, tetapi dunia lebih mengenalnya sebagai Imam Abu Hanifah. Beliau bukan berasal dari keturunan Arab, melainkan dari garis keturunan Persia, tepatnya dari Kabul, ibu kota Afghanistan. Pada tahun itu, 699 Masehi, kota Kufah telah menjadi saksi kelahirannya. Sejak kecil, Abu Hanifah tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ilmu. Ayahnya adalah seorang pedagang sukses yang mengajarkannya tentang dunia bisnis. Namun, hatinya lebih condong kepada ilmu agama. Salah satu kebiasaannya yang luar biasa adalah membaca Al-Quran dengan sangat tekun. Bahkan, selama bulan Ramadan, beliau mampu menghatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Kecintaannya yang mendalam terhadap agama membuatnya diberi gelar Abu Hanifah yang berasal dari kata Hanif yang berarti condong kepada kebenaran. Abu Hanifah tumbuh di masa kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, sebuah masa yang penuh dengan perubahan besar dalam sejarah Islam. Selama hidupnya, ia menyaksikan transisi dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah. Selama 52 tahun, ia hidup di bawah pemerintahan Umayyah dan 18 tahun berikutnya di bawah Abbasiyah. Hingga akhirnya wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Kecintaannya terhadap agama tidak hanya terlihat dari keilmuannya, tetapi juga dari ibadahnya. Dan di sepanjang hidupnya, beliau telah menunaikan ibadah haji sebanyak 55 kali. Ini adalah bukti dari ketaatan dan kecintaannya kepada Allah. Seiring berjalannya waktu, Abu Hanifah semakin mendalami ilmu fikih dan menjadi seorang ulama besar. Beliau dikenal sebagai Ali al-Ra'i, yaitu ulama yang menggunakan akal dan nalar dalam menggali hukum Islam. Karena lahir dan besar di Kufah, kota yang jauh dari Madinah tempat Rasulullah tinggal, maka dari itu pendekatannya dalam memahami hukum Islam pun berbeda. Jika dalam suatu masalah tidak ditemukan ketetapan hukum yang qat'i atau pasti dalam Al-Quran dan hadis, maka beliau akan berijtihad menggunakan metode tertentu. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah memiliki metode yang sistematis dan struktur, yaitu satu adalah Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga fatwa sahabat, keempat qiyas, kelima istisan, keenam ijma', yang terakhir adalah urf. Pemikirannya yang rasional dan sistematis membuat banyak orang datang kepadanya untuk meminta fatwa. Beliau tidak hanya memberikan jawaban, tetapi juga menjelaskan alasan di baliknya agar orang-orang memahami logika hukum Islam. Pemikiran Abu Hanifah yang begitu mendalam dan luas akhirnya membentuk dasar mazhab Hanafi yang kini menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam. Meski telah tiada, pemikirannya tetap hidup dalam karya-karyanya. Ada beberapa kitab yang memuat pemikirannya, yaitu Al-Faraid, Asy-Syurut, Bada'i As-Sana'i, Fi Tartib Asy-Syara'i, dan Al-Fiqh Al-Akbar. Adapun kitab-kitab yang dihimpun oleh murid-muridnya terbagi menjadi 3 tingkatan. Pertama, Masail Al-Usul berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan oleh Abu Hanifah dan sahabatnya. 2. Masail An-Nawazir membahas masalah-masalah fikih yang berkaitan dengan niat. 4. Al-Fatwa wa Al-Faqihiyat menghimpun fatwa-fatwa fikih yang didasarkan pada istinbat hukum. Dan pemikiran Abu Hanifah ini tetap relevan hingga era modern. Salah satu contohnya adalah konsep jual beli salam, yang kini menjadi dasar transaksi dalam jual beli online. Dalam akad salam, pembeli membayar harga barang terlebih dahulu, sementara barangnya diserahkan kemudian. Prinsip ini sangat mirip dengan sistem pre-order atau transaksi e-commerce yang banyak digunakan saat ini. Selain itu, metode istisan memungkinkan hukum Islam untuk tetap fleksibel dalam menghadapi perubahan zaman. Prinsip ini digunakan dalam berbagai aspek kehidupan modern, termasuk perbankan syariah, hak asuh anak, perceraian, dan warisan. Abu Hanifah tidak hanya meninggalkan warisan ilmu yang berharga, tapi juga membuka jalan bagi pemikiran hukum Islam yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Mazhab Hanafi yang ia dirikan menjadi salah satu mazhab terbesar dalam Islam, diikuti oleh jutaan umat muslim di berbagai belahan dunia hingga hari ini.